selain buahnya, kita waktu pruning itu bisa kita ambil yang pupus mudanya, kita jual untuk sayur juga bisa. Ada juga yang sekarang itu trennya labu baby. Jadi iya, jadi labu yang masih kecil, yang masih kecil-kecil gini. Ini biasanya untuk pemasarannya supermarket. Itu kalau jualnya juga sama per kilo Pak ya? Iya, per kilo. Biasanya udah ditaruh di styrofoam itu, terus bungkus plastik itu ditaruh beberapa, ada mungkin sekitar diisi 12 atau diisi 10 gitu dalam mika. Nah, itu pangsa pasarnya biasanya ke supermarket. Itu biasanya satu mika itu dibanderol harga berapa Pak biasanya? Satu mika itu di atas 10 sampai 15 kalau nggak salah. Berarti lebih mahal itu loh Pak? Iya betul, karena memang usianya kan masih terlalu kecil muda gini. Kalau secara kan kita yang berat yang diambil, tapi karena usia kecil-kecil yang masih baby gini, itu harganya lebih mahal. Ya. Tapi fungsinya juga sama Pak ya, untuk sayur juga Pak yang baby ini Pak? Iya betul, untuk yang baby ini sama. Cuma kalau di supermarket atau di kota itu kadang ada yang tren yang nyari buah labu yang masih usia muda gini, lebih mungkin kandungan vitaminnya kali ya, mungkin lebih banyak atau mungkin lebih praktis gitu. Kurang tahu juga ini saya mengenai. Cuma labu yang jenis baby yang kecil-kecil gini lebih mahal memang. Keuntungannya labu siam ini perawatannya mudah. Yang pertama, yang kedua dia tahan penyakit. Jadi kita tidak terlalu banyak biaya untuk dari nanam. Kita bisa pakai kayu-kayu bekas, kemudian pakai kayak gini kita tali-tali bekas. Nah, itu sudah jadi tidak banyak biaya yang kita butuhkan. Terus perawatannya juga cukup mudah untuk jipang. Asal udah tumbuh, berbuah, tinggal kita rajin mengasih pupuk sama ini pruning. Nah, itu insya Allah tiap bulan itu, tiap seminggu sekali itu kita ada penghasilan tambahan. Modalnya yang paling utama itu tekad dan kemauan. Itu menurut saya, tekad dan kemauan. Karena tanaman labu ini mudah sekali asal kita punya jiwa untuk menanam, juga hobi tanaman. Paling perlu nggak nyampe 500.000 lah Mas. Kita cuma untuk beli bambu, terus kemudian banyak beli tali. Ini talinya ini kita pakai tali plastik yang ini, jadi mengurangi biaya kos untuk bikin rambatan jipang itu. Kalau untuk para labu siam atau jipang ini Pak, lebih bagus itu pakai bambu atau pakai tali seperti ini sih Pak? Kalau dari segi efisiensi, kalau saya senang pakai plastik ini karena lebih mengirit biaya. Kalau semua pakai bambu biayanya kan terlalu mahal. Jadi ya beli, kalau punya ya nggak apa-apa, kita manfaatkan yang ada dulu. Ini kedepannya kalau di daerah sini untuk mengatasi tiang ini kan usianya cuma paling 2 tahun. Itu rata-rata tiangnya ini kita ganti tiang cor. Kemudian tiang yang kita dari pralon kita bikin cor, kemudian sebagai tiang. Nah, untuk atasnya pakai bambu sama tali. Jadi kita lebih mungkin nanti uang dari panen itu bisa kita sisihkan sedikit demi sedikit untuk mengganti tiangnya ini, biar biaya kedepannya lebih sedikit gitu. Untuk panen itu saat ini saya panen seminggu 2 kali. Satu minggu 2 kali? Satu minggu 2 kali, ya. Untuk pendapatannya berapa kilo Pak? Sekali panen itu bisa 50-an kilo Mas.
dengan cakupan seluas ini, dengan banyak buahnya ini, saya biasanya 50 kilo sekali panen. 50 kilo. Kalau di rata-rata itu per bulannya kena dapat berapa Pak ya hasil panen dari 1 minggu 2 kali itu Pak? 1 minggu 2 kali, kita itu sebulan bisa dapat hampir 2 juta lebih Mas. 2 juta lebih ya. Dari usaha sampingan ini lumayan juga kita untuk bisnis sampingan lah. Lalu untuk kendala yang sering dialami petani labu siam itu apa sih Pak? Kendalanya kalau musim hujan, ini biasa musim banyak lalat buah itu, jadi buahnya banyak yang ini gampang busuk, akhirnya layu kemudian rontok itu buahnya. Jadi kalau musim-musim penghujan itu harga labu biasa mengalami kenaikan itu Mas. Itu pernah saya musim hujan tuh harga per kilo tertinggi 6.000. Itu 1 kilonya, itu yang pernah saya. 6.000. Iya, 1 kilo. 1 kilo itu 6.000. 1 kilo itu kalau yang besar-besar cuma isi 4. Jadi lumayan tuh. Biasa kalau di hari-hari biasa itu Jipang tuh paling terendah harganya 1.000. Itu bisa 6 kali lipat. Tapi pada waktu musim curah hujan tinggi, itu buahnya kan jarang. Itu jadi harganya lumayan tinggi. Kalau hari ini harga labu siam sudah sampai berapa ini Pak? Untuk hari ini tadi saya jual itu 2.500 1 kilo. 2.500. Ya. Dari kemarin waktu masih awal-awal bulan Oktober kemarin harga masih kisaran 2.000. Ini udah menginjak musim hujan, udah intensitasnya banyak, ini ada kenaikan sedikit. Jadi 2.500. Jenisnya sih ada beberapa macam ya, tapi kalau di Tawangmangu ini rata-rata yang ditanam 2 jenis. Ini yang jenis warna putih ini sama yang warna agak hijau tua gini. Ini ada 2 jenis. Kalau yang warna putih ini biasanya buahnya bisa besar-besar, bisa lebih panjang lagi ini. Kalau yang hijau seperti ini cuma beratnya ini lebih antep gitu, boleh kecil tapi lebih berat. Kalau untuk harganya sama Pak ya? Harganya sama. Untuk di pasaran tradisional itu tidak ada pengaruh. Jadi mungkin kalau di kota mungkin agak lain Mas, soalnya kandungan yang warna hijau ini kandungan klorofilnya kan lebih banyak, jadi lebih katanya lebih bisa untuk obat juga, untuk penurun tensi gitu katanya. Jadi mungkin kalau di kota bisa dipisahkan lagi mungkin, tapi kalau kita jual biasanya sama. Motivasinya yang jelas ini tanaman labu ini perawatannya mudah, yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu banyak kos biaya untuk perawatan. Terus waktu untuk kita itu lebih nggak terlalu kayak petani yang sayur itu harus tiap hari nyemprot, tiap hari perawatan. Kayak labu ini kita manfaatkan waktu luang gitu aja. Jadi waktu kita luang habis pulang kerja, habis ada waktu hari Minggu, kita manfaatkan untuk, jadi nggak terlalu banyak waktu yang tersita gitu, bisa sebagai sambilan. Usaha sambilan tapi penghasilannya sangat lumayan Pak ya? Iya betul, ya betul. Nah, itu lumayan. Makanya kalau ada lahan kosong, apalagi sekarang pemerintah kan lagi MBG makan gratis, ya itu kita bisa mungkin kerjasama sama yang dapur MBG untuk nyaplai buah labu untuk menu sayuran sehat buat anak-anak kita.